Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Afrina dengan NIM 2314040077 dari Tadris Matematika 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Quran Surah Al-Mujammil ayat 20 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Julheldi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Surah Al-Mujammil. Surah Al-Mujammil adalah surah ke-73 dalam Al-Quran, terdiri dari 20 ayat. Fokus utama surah ini adalah anjuran kepada Nabi Muhammad SAW untuk bangun di malam hari dan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan ibadah. Bunyi surah Al-Mujammil ayat 20 ialah Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adani min sulusuyil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'a wallahu yuqaddarul lailu wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima in sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ar yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus sholawata wa atuz zakata aqradu lillahi qaradan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullahu innallahu ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Mujammil ayat 20 ditafsirkan oleh Ibnu Katsir berupa dengan ayat ini Allah mengingatkan bahwa Dia yang mengatur malam dan siang. Allah tahu bahwa hamba-hambanya memiliki keterbatasan dalam menjalankan ibadah malam atau qiyamul lail. Dalam hal ini, Allah mengisyaratkan bahwa tidak semua orang mampu melaksanakan salat malam secara penuh, sehingga diperbolehkan untuk melakukan dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa inti tentang Quran Surah Al-Mujammil ayat 20. Yang pertama yaitu pengertian keringanan. Allah memberikan keringanan dalam melaksanakan salat malam, mengizinkan mereka membaca Al-Quran sesuai kemampuan. Selanjutnya, kesadaran akan kesulitan. Allah mengetahui bahwa sebagian umatnya memiliki keterbatasan seperti sakit atau kebutuhan mencari rezeki, sehingga tidak perlu mengabaikan urusan dunia.
Allah memahami kondisi manusia dan memberi ruang untuk beribadah dengan cara yang tidak memberatkan. Selanjutnya, membaca Al-Quran, melaksanakan salat dan memberi zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Allah memberikan janji bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan baik di sisinya. Jadi kesimpulan dari tafsir Ibnu Katsir ini ialah menggambarkan kasih sayang dan pemahaman Allah terhadap keterbatasan manusia. Dalam konteks ibadah, Allah tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga menyediakan kemudahan. Umat diperintahkan untuk beribadah dengan cara yang sesuai dengan kapasitas mereka, tanpa merasa tertekan oleh tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi. Dengan membaca Al-Quran, melaksanakan salat, dan memberi zakat, umat berusaha memenuhi kewajiban agama dan Allah menjanjikan balasan yang besar bagi setiap amal yang dilakukan. Keseluruhan ajaran ini mencerminkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hambanya yang berusaha. Yang kedua yaitu tafsir Fijilalil. Dalam tafsir ini, Syed Qutb menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan sifat pengaturan Allah atas waktu malam dan siang, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan manusia berada di bawah kendalinya. Allah memahami berbagai keadaan hambanya, termasuk keterbatasan fisik, mental dalam menjalankan ibadah, terutama salat malam. Ada beberapa inti dari tafsir Fijilalil ini ialah kemudahan dalam beribadah. Allah tidak membebani hambanya dengan kewajiban yang melampaui kemampuan mereka. Dalam hal ini, jika seseorang tidak mampu melakukan Qiyamul Lail secara penuh, Allah memerintahkan untuk melaksanakan apa yang mudah bagi mereka. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Selanjutnya ialah membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah. Umat diperintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai kemampuan mereka, serta melaksanakan sholat dan zakat. Perintah ini menunjukkan bahwa ibadah tidak seharusnya menjadi beban, melainkan sebagai bentuk penghambaan yang dapat dilakukan dengan baik. Yang selanjutnya ialah janji balasan kebaikan. Ayat ini juga menekankan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Dengan berinfak, dengan melakukan amal saleh, hamba akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya ialah pengampunan dan kasih sayang Allah. Di akhir ayat tersebut terdapat penegasan bahwa Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, memberikan harapan dan dorongan kepada hambanya untuk selalu kembali kepadanya. Jadi dapat kita simpulkan dari tafsir Fi Jalalil ini ialah mengajarkan tentang pentingnya memudahkan ibadah dan mengakui keterbatasan manusia. Allah memberikan panduan agar hambanya dapat menjalankan kewajiban agama tanpa merasa tertekan. Dalam beribadah, umat disarankan untuk melakukan sesuai kemampuan dan selalu berharap pada rahmat Allah. Janji balasan yang baik bagi setiap amal soleh menunjukkan kasih sayang dan pengampunan Allah, mengingatkan umat agar terus berusaha berbuat baik dan bertaubat kepadanya. Yang ketiga ialah tafsir Al-Misbah. Beberapa poin penting dalam tafsir Al-Misbah ialah pengaturan waktu oleh Allah. Al-Misbah menekankan bahwa Allah adalah pengatur waktu malam dan siang, yang memberikan batasan dan ritme bagi kehidupan manusia. Keteraturan ini menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ibadah dan keseharian. Yang selanjutnya ialah kesadaran Allah akan kemampuan hamba. Allah mengetahui keadaan hambanya, termasuk kemampuan dan keterbatasan mereka dalam beribadah, seperti dalam sholat malam. Allah mengarahkan umatnya untuk melaksanakan Qiyamul Lail dengan cara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ialah membaca Al-Quran. Perintah untuk membaca Al-Quran disampaikan sebagai tindakan yang mudah dilakukan. Allah ingin agar umatnya merasakan kedekatan dengan Al-Quran tanpa merasa terbebani oleh waktu atau jumlah bacaan. Selanjutnya ialah kewajiban ibadah. Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah yang mendasar. Ini menunjukkan pentingnya ibadah ritual dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya ialah berinfak di jalan Allah. Penekanan pada memberikan pinjaman kepada Allah menggambarkan nilai berinfak. Setiap amal kebaikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah, yang menunjukkan sistem imbalan dalam Islam.
Selanjutnya ialah pengampunan dan kasih sayang Allah. Penutup dengan mengingat akan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengajak umat untuk selalu berharap pada ampunannya dan memperbaiki diri. Jadi dapat kita simpulkan dari tafsir Al-Misbah ini ialah mengajarkan bahwa Allah memahami batasan manusia dalam menjalankan ibadah, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam praktik keagamaan, melaksanakan salat dan zakat, serta berinfak dan dengan keyakinan akan balasan baik dari Allah. Dengan mengingat sifat Allah yang Maha Pengampun, umat didorong untuk terus berusaha dalam beribadah dan memperbaiki diri, selalu berharap pada rahmat dan kasih sayangnya. Oh, keterkaitan antara nilai pendidikan dengan Quran Surah Al-Mujammil dari ketiga tafsir tersebut ialah yang pertama yaitu fleksibilitas dalam beribadah. Semua tafsir menekankan bahwa Allah memahami kemampuan hamba-hambanya dalam melaksanakan ibadah, termasuk qiyamul lail. Yang ketiga yaitu penerapan dalam pendidikan. Fleksibilitas mode pembelajaran penting untuk memahami perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar setiap individu. Pendekatan yang beragam dapat membantu siswa untuk belajar efektif. Yang kedua yaitu mendorong pembelajaran Al-Quran. Perintah untuk membaca Al-Quran sesuai kemampuan menunjukkan pentingnya integrasi dengan kitab suci. Penerapan metode pembelajaran yang menekankan membaca, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam Al-Quran dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan termasuk pembelajaran agama. Yang ketiga yaitu kesadaran akan kewajiban. Kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat sebagai tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya ialah dengan menyisipkan pembelajaran tentang tanggung jawab sosial dan ibadah dalam kurikulum, dapat membentuk karakter siswa yang peduli dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter melalui amal. Konsep memberikan pinjaman kepada Allah mengajak untuk berinfak dan beramal baik. Contoh penerapannya di sekolah ialah mengadakan program pengabdian masyarakat di mana siswa terlibat dalam kegiatan sosial untuk menanamkan nilai empati dan kepedulian. Yang kelima adalah harapan dan pengampunan. Mengingat akan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, menekankan pentingnya tobat dan perbaikan diri. Contoh penerapannya ialah membantu menciptakan lingkungan yang positif, di mana siswa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk ke depannya. Jadi, kesimpulan nilai pendidikan terkait Quran Surah Al-Mujammil ayat 20 ialah kita dapat mengambil pelajaran penting mengenai fleksibilitas, tanggung jawab, dan pentingnya amal baik. Dalam pendidikan, nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui pendekatan yang beragam, integrasi pembelajaran agama, dan pengembangan karakter siswa. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Jadi, di sini kita dapat kesimpulan dari ketiga buku tafsir, dapat kita simpulkan bahwa dalam tafsir fi Jilal Al-Quran, Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad dan umat beriman dalam melaksanakan ibadah malam. Mengingat kesulitan yang dihadapi seperti rasa sakit dan kebutuhan hidup, Allah menyesuaikan pelaksanaan ibadah agar tidak membebani, dengan memberikan keringanan dalam membaca Al-Quran dan sholat malam sesuai kemampuan. Setelah setahun, sholat malam ditetapkan sebagai sunnah, bukan kewajiban, meskipun Rasulullah tetap melaksanakan ibadah tersebut dengan tekun. Yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk sholat malam dan membaca Al-Quran sesuai kemampuan tanpa beban berlebihan. Kewajiban membaca Al-Fatihah tetap berlaku, sementara keringanan diberikan untuk bacaan lain. Ini mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya yang berusaha memenuhi kewajiban agama. Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah menggarisbawahi pentingnya moderasi dalam beribadah. Allah memahami kondisi umatnya yang mungkin mengalami kesulitan, memberikan kemudahan dan alternatif dalam ibadah. Setiap usaha dan niat baik memiliki nilai ibadah. Jadi secara keseluruhan, ayat ini menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan perintah agama dan kemampuan individu, serta kebijakan dan kasih sayang Allah. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya.
Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.